Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Hakimi Jordan, NIM 056, semester 4, Prodi Ilmu Hukum, domisili Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarabica, NIM 084, semester 4, Prodi Ilmu Hukum, domisili Jakarta Barat. Perkenalkan, nama saya Arif Mahandaru, NIM 080, semester 4, Prodi Ilmu Hukum, domisili Jakarta Barat. Nama saya Muhammad Syamsuddin Al-Majid dengan NIM belakang 069. Saya semester 4 program studi ilmu hukum yang berdomisili di Jakarta Barat. Baik, perkenalkan, nama saya Faris Sofdadi, NIM 067, semester 4 Prodi Ilmu Hukum dari domisili Jakarta Selatan. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Raffi Tarigan Silangit, NIM 048, semester 4 Ilmu Hukum. Saya asal Medan, Sumatera Utara. Nah, maka dengan itu, sebelum kita memasuki materi, kita akan membagi segmen-segmen ini menjadi 3 pertanyaan. What, why, dan how. Apa, mengapa, dan bagaimana. What, apa yang dimaksud dengan penyelesaian secara litigasi, atau disebut dengan penyelesaian hijau di meja bundar, atau juga disebut dengan penyelesaian di pengadilan, dan juga non-litigasi diselesaikan di luar pengadilan, seperti perundingan masyarakat antara perorangan yang digunakan untuk tidak dinaikkan ke litigasi. Yang kedua adalah why. Kenapa persengketaan tanah ini sangat penting dan kenapa kita harus tahu sebagai anak hukum dan juga sebagai masyarakat. Karena sangat sensitif topik ini, maka kita harus menanyakan kenapa ya ini sangat penting sekali. Dan yang ketiga adalah how, bagaimana cara menyelesaikan jika saya atau saudara mempunyai kasus di mana lahannya diserobot ilegal oleh orang atau oknum, dan bagaimana kita memperlindungan hak kita. Maka dengan itu saya akan oper ke rekan saya yang satu ini. Silahkan. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai dasar hukum lingkungan hidup atau bagaimana cara penyelesaian kasus lingkungan hidup, yang paling utama adalah apa itu sebenarnya definisi dari lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Tapi definisi ini diperluas oleh hukum kita. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Yang pada intinya, lingkungan hidup itu bukan cuma pohon atau sungai, akan tetapi juga manusia, perilakunya, dan bagaimana semuanya saling mempengaruhi. Lalu selanjutnya, apa yang menjadi dasar hukum dari lingkungan hidup ini? Yang pertama itu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28H. Setiap orang berhak hidup, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan juga ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, UU PPLH yang sebelumnya saya sebutkan. Itu tuh undang-undang ini berisi mengenai banyak hal, seperti mengatur izin lingkungan hidup, standar baku mutu, hak masyarakat, sanksi pidana, sampai mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-undang ini menjadi undang-undang utama kalau ada sengketa lingkungan hidup. Selanjutnya adalah kasus-kasus atau konflik yang sering terjadi di masyarakat mengenai lingkungan hidup. Menurut kelompok kami, ada tiga garis besar konflik yang paling sering terjadi di Indonesia. Itu yang pertama, itu konflik antara industri dengan masyarakat. Itu contohnya seperti kasus lumpur lapindo yang menyembur sejak tahun 2006 sampai sekarang, lalu menyebabkan masyarakat itu rumahnya kerendam lumpur, jadi tidak bisa digunakan rumahnya. Itu yang kedua, itu konflik soal pencemaran. Seperti pabrik itu, banyak kasus pabrik membuang limbah langsung ke sungai,
jadi mengakibatkan sungai itu menjadi tercemar dan seterusnya. Yang ketiga itu adalah konflik atas pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya izin hutan yang tumpang tindih dengan hutan adat, atau tentang kasus pertambangan yang izinnya itu kurang lengkap. Jadi akar dari semua konflik ini hampir selalu dari lemahnya pengawasan atau ketidakhadiran negara, terus AMDAL yang tidak dipenuhi, dan lain-lain. Penyelesaian sengketa dalam lingkungan hidup itu tidak harus menuju pengadilan terlebih dahulu, namun dapat diselesaikan melalui non-litigasi atau di luar pengadilan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tepatnya pada pasal 84, itu setiap para pihak itu dapat menunjuk pengadilan mana ketika mereka terjadi sengketa, dan pasal 85-nya adalah untuk mencapai kesepakatan dan juga ganti rugi terhadap kerugian dari akibat pencemaran atau sengketa terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian secara non-litigasi itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah melalui negosiasi, dan yang kedua adalah melalui mediasi, dan yang ketiga adalah melalui konsiliasi, dan yang keempat adalah melalui arbitrase. Yang pertama adalah negosiasi. Biasanya itu para pihak itu melakukan sebuah pertemuan dan mengumpulkan bukti-bukti pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti kerugian terhadap perusahaan yang melakukan kerugian terhadap masyarakat. Dan yang kedua adalah melalui mediasi. Biasanya para pihak itu melakukan penunjukan terhadap mediator atau sebagai penengah mereka untuk menyelesaikan suatu perkara mereka atau sengketa mereka itu sendiri. Dan yang ketiga adalah konsiliasi. Hampir sama dengan mediasi, namun mediator atau penengahnya ini pihak ketiganya menjadi jauh lebih aktif dibandingkan dengan para pihak, dengan mengumpulkan bukti-bukti dan juga mencari solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa terkait dengan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah arbitrase. Biasanya ini melalui perdagangan terhadap perusahaan atau melalui juga mancanegara ataupun domestik. Dengan menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa tersebut itu melalui dengan perusahaan swasta, dengan dasarnya mereka untuk melalui kesepakatan bersama. Karena itu, semakin cepat sengketa itu diselesaikan, maka semakin terciptanya azas ringan, biaya ringan, dan juga sederhana itu sendiri. Yang kemudian, semakin cepat sengketa dilahirkan atau diselesaikan, maka akan semakin mudah untuk menciptakan suatu rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pemulihan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum dari mediasi non-litigasi. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 3 Tahun 2022, yang juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman. Selain landasan hukum yang teman-teman perlu ketahui, ada baiknya teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih langkah-langkah melaksanakan mediasi non-litigasi itu. Yang pertama adalah pemilihan seorang mediator yang dipercaya guna memberikan kelancaran dalam prosesi mediasi yang tentunya dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua adalah pembukaan dan pemaparan masalah awal. Masing-masing para pihak yang bersengketa memberikan pandangan dan kepentingannya untuk mengadakan mediasi tersebut, sehingga mediator mengetahui dan bisa merumuskan bagaimana caranya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Yang ketiga adalah prosesi negosiasi. Prosesi negosiasi dilakukan artinya saling tawar-menawar kepentingan sehingga tercapai win-win solution di tengahnya. Dan yang keempat masuk kepada perumusan akta perdamaian yang isinya adalah klausul-klausula yang disepakati antara para pihak yang bersengketa yang kemudian bisa dikuatkan oleh putusan pengadilan setempat. Sekian. Salah satu contoh kasus hukum lingkungan di Indonesia yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi di luar pengadilan adalah kasus pencemaran lingkungan akibat limbah kelapa sawit di Provinsi Riau.
Kasus ini bermula ketika sebuah perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit mengalami kebocoran pada kolam penampungan limbahnya, sehingga material limbah cair mengalir dan mencemari sungai yang menjadi sumber air bersih serta area persawahan milik masyarakat adat setempat. Akibat dari pencemaran tersebut, ekosistem sungai rusak, ikan-ikan mati, dan mengalami gagal panen serta kesulitan mendapatkan air bersih. Dibanding menempuh jalur litigasi yang memakan waktu cukup lama, masyarakat dan pihak perusahaan sepakat untuk menunjuk mediator netral yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Proses mediasi ini berjalan secara dialogis dan mengutamakan prinsip win-win solution yang saling menguntungkan. Melalui serangkaian pertemuan dicapai kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam akta perdamaian. Perusahaan mengakui kelalaiannya dan berkomitmen penuh untuk melakukan 3 tindakan, yaitu membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada petani yang terdampak gagal panen, mendanai pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih, serta melakukan pemulihan fungsi lingkungan atau eco restoration secara bertahap. Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki sejumlah kelebihan utama, terutama karena sifatnya yang sukarela, rahasia, dan mengutamakan win-win solution. Dibandingkan lewat jalur pengadilan yang kaku, proses mediasi jauh lebih cepat dan hemat biaya karena memotong birokrasi hukum yang panjang. Selain itu, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan paksaan hakim, hubungan baik antara pihak yang berkontribusi dalam sengketa tetap terjaga tanpa ada sentimen kalah atau menang. Namun di sisi lain, mediasi juga memiliki kekurangan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah sangat bergantung pada itikat baik dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak bersikap keras kepala, tidak mau mengalah atau memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat, mediasi berisiko berjalan tidak seimbang atau bahkan berakhir buntu. Selain itu, hasil kesepakatan mediasi di luar pengadilan tidak memiliki eksekusi pemaksa. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu untuk melegalisasi kesepakatan tersebut. Kesepakatan mediasi juga tidak bisa membentuk hukum baru atau jurisprudensi yang dapat dijadikan acuan untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Baik, dari semua yang telah dipaparkan di atas, mulai dari litigasi dan juga non-litigasi, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa tentang lingkungan hidup ada 2 macam jenis. Yang pertama ada secara non-litigasi yang pertama, karena kalau memang misalnya bisa kita lakukan tanpa litigasi, itu alangkah lebih baiknya, bisa entah mediasi dan juga arbitrase. Lalu kalau memang misalnya non litigasi itu tidak bisa tercapai, barulah kita lanjutkan kepada mode-mode yang namanya litigasi. Ini mana litigasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Di mana masing-masing pihak ada advokat-advokat atau para penasihat-penasihat hukumnya. Atau bukanlah alam yang membutuhkan manusia, melainkan manusialah membutuhkan alam tersebut. Hukum lingkungan hadir untuk menyadarkan kita akan pentingnya moral sebagai manusia yang berkualitas dan juga beretika. Baik, kami dari kelompok 3 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.